Kembali di interupsi pemirsa, tadi saya sempat memotong Pak Arianto. Pak Arianto, jadi yang jadi masalah apakah demonstrasinya atau unjuk rasanya atau ada penyusup di situ? Karena ketika dalam suasana unjuk rasa itu suasana crowded, kita tidak bisa lagi atau kesulitan mengidentifikasi mana yang rakyat murni, mana yang penyusup dan lain-lain. Bagaimana? Dari dulu ya, dari mulai 30 tahun yang lalu itu menghadapi unjuk rasa ini bagi polisi, itu yang menjadi masalah adalah penunggang-penunggang itu yang memanfaatkan situasi gaduh ya, dan itulah dia memancing-mancing kekerasan. Itu. Dan kemudian tugas polisi ini kan kepada para perusuh itu kan harus melakukan tindakan. Disinilah kemudian tersaru daripada seakan-akan tindakan polisi menenteramkan suatu unjuk rasa, tapi berakibat yang fatal itu tadi. Padahal tadi sudah saya sampaikan ya, sejak tahun 98 itu doktrin kita itu kalau pada para pengunjuk rasa itu, kita melindungi sampai selesai gitu. Itu ya. Itu doktrinnya Pak. Itu doktrinnya gitu. Dan itu sudah dilaksanakan di lapangan, beda, tetapi Pak, tidak seluruhnya gitu kan. Di lapangannya kan, beda Mas. Kita kan banyak gini, jangan dipotong dulu Pak. Jadi kita mengakui memang masih banyak ya kejadian-kejadian di lapangan itu, tindakan itu. Ya. Tapi ya sini mohon dimaklumi juga ya, anggota itu di lapangan kan menghadapi, kalau pada pengunjuk rasa dia kan harus melayani gitu ya. Tetapi di tengah-tengah itu banyak penyusup yang sengaja memancing-mancing kekeruan pasti. Oke. Apalagi yang lebih sadis lagi, dia memancing-mancing trigger untuk masyarakat berbuat yang anarki. Oke. Nah, kita harus mencegah, tapi kalau kita terlalu eksesif mencegah, disangkanya kita terlalu represif. Itu susah saya kayak gitulah. Baik, jadi, SOP sudah ada, tapi saya khawatirnya SOP ini tidak diterjemahkan dengan baik dengan personil di lapangan. Ada banyak contoh, kami kan juga puluhan tahun dampingi aksi ya. Kalau aparatnya juga tenang, memberikan peluang yang luas, dan bahkan sejak awal dia berempat, itu aksi damai-damai saja. Ada 1-2 yang coba membuat provokator, yang diambil ya itu yang provokator itu. Tapi di aksi 25 itu kan enggak Mas. Jam 2 itu aksi belum apa-apa, udah langsung didesak dengan gas air mata, water cannon, dan langsung BRIMOB yang turun. Itu jelas menyalahi protap kepolisian. Kepolisian tuh jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan sih BRIMOB turun? Lintas ganti. Kalau udah chaos, udah nggak sanggup sabara, baru turun dia. Ini enggak. Termasuk di kampus yang kemarin yang dibagi. Iya, jadi memang sejak awal niatnya, kalau bacaan kami itu ada banyak di lapangan udah nggak terkontrol. Niatnya niat bubarin massa. Niatnya nggak ada demonstrasi. Itu temuan yang berkesinambungan gitu. Nah, doktrinnya begitu, tapi di taman lapangan seperti itu. Polisi untuk membuat demonstrasi tidak. Kisahnya Pak Ugroseno ketika menangani 98, dia dengan cerita dia. Ketika dipimpin Surabaya, itu massa udah banyak banget. Tapi bagaimana dia membuat tenang massa, berbeda dengan di Trisakti yang sejak awal aparat pengen nembakin massa. Mas Isnur. Jadi ini harus makanya kita butuh tim investigasi independen itu untuk mengungkapkan di mana kekeliruan penanganannya. Iya, tapi kan kalau untuk menggerakkan pasukan di lapangan harus ada instruksi dari atas. Nah, apakah ini niat instruksinya untuk membubarkan massa? Masing-masing komandan lapangan. Komandan lapangan sangat bergantung. Atau memegang SOP yang tadi dikatakan Pak Arianto. Misalnya peristiwa 25, Mas. Mari kita periksa bagaimana penanganan protap 25 itu. Diungkaplah di situ, Mas. Kita butuh tim investigasi independen untuk melihat di mana kesalahan, misalnya provokator, di mana kesalahan dari aparat kepolisian. Siapa yang memulai? Kalau ada misalnya ada provokator di Zoom, siapa? Pelakunya apakah massa dari luar? Apakah massa yang demonstrasi atau jangan-jangan aparat sendiri yang tidak berseragam? Itu kan perlu investigasi. Kita nggak bisa menduga-duga. Baik, Pak Arianto. Nomor 1, saya ingin meyakinkan pada publik ya, pada rakyat semua ya, Pak. Tidak ada perintah ataupun protap yang mengharuskan atau apa yang menyuruh kita itu pengaman untuk membubarkan demonstrasi. Enggak. Selama ini ya, dari data yang kita lihat itu jarang atau hampir tidak pernah ada kalau para demonstran yang murni itu membuat pelanggaran, apalagi berbuat anarkis. Tidak. Tetapi yang berbuat anarkis adalah para penyusup-penyusup itu. Gitu loh. Mereka memang sengaja menyaruh situ supaya kita didiskreditkan. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya itu ya saya ingin mengingatkan bahwa kita itu kalau udah ada pakai unjuk rasa gitu ya, itu dimanfaatkan untuk yang ingin itu kacau itu tadi, kita diadu domba Pak. Polisi diadu domba dengan para demonstran. Kemudian demonstran diadu domba dengan para yang lain gitu. Itulah yang harus diwaspadai untuk kita. Gitu. Nah, artinya tadi dibilang Mas Isnur butuh tim investigasi independen. Nah, ini harusnya kan diakomodir Bang Kodari masukan-masukan ini, karena meskipun polisi sudah berjalan gitu menangkap ada banyak orang. Misalnya gini Mas Davi. Narasi pernah membuat video yang sangat baik ketika halte 2020 sarana pembakaran. Massa itu tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja
saja, kemudian ada sekelompok orang yang membakar halte itu. Dan itu kan nggak pernah diungkap. Siapa yang membakar? Ya, oke. Massa dari mana? Harusnya ditangkap dong, diselidiki, diungkap dong. Jangan-jangan ini adalah massa yang memang bagian dari kekuasaan. Saya khawatir itu, nggak tahu aktornya siapa. Oke, Bang Kodari, silakan dijawab. Ya, saya kira ada banyak peristiwa ya pada hari ini dan semuanya harus diproses dengan sebaik-baiknya dan ya kembali lagi sebetulnya Presiden sudah menyatakan dengan tegas dan memerintahkan dengan tegas. Jadi saya melihat semuanya ini akan kita lihatlah dalam 1-2 minggu ke depan. Tapi saya lupa tadi mau merespon dari Mas Isnur bahwa proses hukum yang berjalan atau atensi dari pemerintah ini kan ada yang kepada korban, ada juga kepada proses hukum misalnya penjarahan, ya Pak ya, biar kelihatan siapa yang menjarah dan seterusnya. Kemudian soal atensi ini berupaya diberikan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Misalnya untuk keluarga Afan almarhum, 2 hari yang lalu saya ikut itu, ada atensi berupa rumah yang diberikan kepada orang tua Afan. Dan itu sudah diberikan, sudah diserah terimakan kunci. Jadi berusaha cepat-cepatnya. Jadi hari Senin atau Selasa yang kemarin. Kemudian kita juga sedang mengidentifikasi 9 nama yang lain. Nah, itu sedang diproses dari teman-teman PKP. Saya ikut mengawal proses itu dan saya berusaha untuk ikut artinya membantu. Semuanya akan diatensi ya? Semuanya akan diatensi. Ini janji dari pemerintah. Betul. Sama Tentunya itu, dengan situasi dan kondisi sama itu Bang, masing-masing. ada 1042 yang di rumah sakit Bang. Itu juga mereka pusing karena harus bayar sendiri dong. Sedangkan BPJS itu tidak bisa mengcover biaya-biaya luka-luka akibat demonstrasi. Jadi 2 hal yang terkait luka-luka Bang. Satu menurut saya ini, satu hindari kekerasan udah pasti. Yang kedua adalah BPJS itu harus mengcover biaya kalau ada orang luka-luka di rumah sakit. Rumah sakit itu menolak pembiayaannya. Nah, kalaupun enggak, misalnya ada biaya khusus dari pemerintah untuk mengcover semua yang luka-luka ini. Ada yang palanya bocor, palanya patah tangan dan lain-lain, itu penting di cover semua Bang. Rumah sakit baik swasta maupun komunikasi setelah ini ya. Saya coba bantu proses komunikasikan. Nah, yang ketiga Bang yang ditahan Bang. Banyak orang yang ditahan ini kami melihatnya nih ya. Ini karena dia berekspresi. Kayak misalnya Del Pedro itu, dia tuh pemimpin LSM Lokataru. Dia memang biasa advokasi, mendampingi. Dan dalam statementnya, dia menstatementkan soal kami siap mendampingi Anda kalau ditangkap. Kira-kira jaga lah. Nah sekarang kami menduga ada menyasar para aktivis untuk dianggap sebagai provokator. Padahal dia adalah bagian dari mengkampanyekan ekspresi tentang pentingnya berpartisipasi. Dan ini nyambung menjadi salah satu dari 17 atau 8 poin yang tadi bebaskan ya. Mas Oki, ada yang ingin Anda sampaikan mumpung ada Bang Kodari di sini yang kalau aku melihatnya dari tadi kesannya terlalu mendownplay ya. Terlalu mendownplay dan meremehkan tuntutan-tuntutan yang ada di sini. Kalau aku melihat ini usaha untuk hanya menangani gejala. Ya. Jadi kalau rumah bocor, ya udah kita kasih ember, biar tetesannya masuknya ke ember. Nanti ada bocor lagi di tempat lain, kita kasih ember lagi. Tapi tidak pernah ada usaha untuk melihat ini masalahnya ada di mana sih, akar masalahnya ada di mana sih. Jangan-jangan di atapnya yang bermasalah, jangan-jangan di plafonnya yang bermasalah. Itu loh yang harus dilakukan supaya ini tidak terulang lagi. Itu loh korban pada saat unjuk rasa. Pada saat demonstrasi kan bukan hanya hari ini aja terjadi, bukan hanya hari-hari ini aja. Jadi kalau cuma terjadi nih kekerasan, terjadi nih peristiwa yang merenggut nyawa, ya udah nanti dihukum. Tapi nggak pernah untuk mencoba, jangan-jangan ada yang salah di sistemnya, jangan-jangan ada kesalahan struktural yang harus diperbaiki, jangan-jangan ada reformasi lebih jauh di badan kelembagaan yang harus disasar. Itu loh maksudnya. Jadi jangan hanya menangani gejalanya udah selesai, udah nggak ada tetesan lagi, maka udah selesai semuanya. Boleh saya seperti respon? itu, ya Boleh kan di tuntutan sudah ada. Ya silakan. Saya kira sudah ada reaksi dan respon yang cukup proporsional dari teman-teman DPR misalnya ya. Jadi kemarin Pak Dasko juga sudah mengatakan bahwa ya tunjangannya dibatalkan, kemudian ke luar negeri juga dihentikan dan akan ada evaluasi yang menyeluruh. Dan itu dinyatakan oleh semua ketua partai. Dan Ibu Puan juga bahkan sudah mengatakan barusan saya baca ya reformasi di DPR akan dilakukan. Saya kira nanti teman-teman dari Oki dan kawan-kawan bisa membuat rincian-rincian hal yang perlu
kerjakan ya secara nyata. Saya pribadi juga akan memberikan masukan dan saran ya, Nah, gestur-gestur dan tindakan-tindakan nyata yang harus diberikan. Nah, nyambung dari perkataan Bang Kodari ini menarik karena kalau kita secara awam melihatnya biang kerok pertama kali adalah apa yang terjadi di DPR, anggota-anggota DPR yang kemudian memunculkan gelombang-gelombang ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ini secara proporsional dan tuntutan tadi apakah hanya ditujukan untuk DPR atau yang lain? Nah, bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Setelah ini kita akan bahas lagi, Bapak-bapak, jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.